Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan ya, sekarang udah tahun 2024 ya. Jadi selamat tahun baru dulu buat semua yang nonton video ini di tahun yang baru. Dan karena dari minggu-minggu kemarin itu kita lagi pada healing, asik. Jadi banyak tontonan yang ya lumayan numpuk gitu ya. Salah satunya adalah series yang gue demen, yaitu What If season kedua. Ini adalah salah satu seriesnya MCU yang gue suka dari season pertama. Di tahun ini ada 2 yang gue suka seriesnya MCU. What If yang ini sama Loki season 2. Siapa tahu juga di sini ada yang belum ngeh ya, What If itu adalah seriesnya para jagoan-jagoannya Marvel gitu. Cuman ya settingnya itu ada yang canon ke filmnya, seriesnya yang lain gitu, ada yang emang berdiri sendiri karena ceritanya itu bener-bener luas banget. Semua hero yang ada di universe lain, kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga pokoknya adalah di What If. Itu yang mungkin bikin gue jadi demen nontonin What If ya, karena ya bisa dibolak-balikin gitu dengan jumlah total 9 episode ya. Dan overall gue suka banget sih, hampir semua gue suka. Cuman ada 2-3 episode yang menurut gue biasa aja tapi sisanya keren-keren sih. Ada 2 episode yang bener-bener vibe-nya kayak film-film populer Hollywood. Yang pertama itu episode 1 kalau Nebula jadi Nova Corps, sama yang pas Happy Hogan terjebak di Stark Tower. Itu kayak Die Hard, anjir itu the best banget sih. 2 ini tuh menarik gitu karena yang Nebula jadi Nova Corps itu vibe-nya kayak film-film noir, crime, detektif gitu. Dibukanya dengan kematian Yondu. Terus dia menyelidiki apa yang menyebabkan Yondu mati gitu kan. Itu mantep banget. Maksudnya vibe-nya dibawa kayak film-film noir Hollywood klasik gitulah. Terus yang Happy Hogan mah itu kayak tribute aja tuh Die Hard. Cuman gedungnya diganti jadi gedungnya si Stark gitu kan. Dan ya itu juga bagus sih. 2 episode ini menurut gue ngasih penyegaran aja gitu. Karena treatment film-film populer dimasukin ke sini ternyata nyambung juga gitu. Bedanya karakternya superhero. Dan begonya gue mikir What If season 2 itu bener-bener cerita baru gitu ya semuanya. Semua episode itu ada cerita-cerita baru. Tapi ternyata masih ada benang merahnya sama season pertama. Salah satunya yang Peggy Carter ya, Captain Carter. Itu juga ternyata diceritain lagi di sini dan itu juga menarik sih. Dan di sini juga ada lagi Supreme Strange, cerita dari Doctor Strange yang di season 1 tuh yang keren banget, yang dia terkonsum sama kegelapan karena kalah pengen mengembalikan pacarnya yang mati gitu kan. Di sini balik lagi gitu dan jadi finale juga. Itu juga mantep sih menurut gue gitu. Dan Captain Carter sama Doctor Strange ini akhirnya bertemu gitu kan. Dan itu juga bagus banget, nanti itu di 2 episode terakhir gitu ya. Pokoknya 2 episode terakhir juga oke. Gue suka banget karena itu nyeritain Avenger di tahun 1600-an di London. Kayak zaman-zamannya Robin Hood, zaman-zaman kerajaan, menarik. Itu juga menarik banget. Karena nanti itu tie-in ke episode terakhirnya gitu. Kenapa ada mereka dan kenapa si Doctor Strange nanti jadi musuh utamanya lagi gitu kan. Tapi yang menarik di sini ada satu episode yang katanya emang khusus dibikin untuk What If ini, yaitu episode soal superhero baru yang dari suku Indian namanya Kahori. Nah itu tuh ada di episode berapa ya, 6 atau 7, 6 kayaknya. Itu bagus banget sih, gue cukup tertarik sih. Ini jadi kayak hero baru gitu kan dari suku Indian, Kahori, yang kekuatannya itu macam-macam gitulah. Ada super speed, ada telekinetik dan lain-lain gitu. Jadi karakter utama juga gitu di season 2 ini nanti, yang nyambung ke finalnya nanti di episode terakhir, yang bakal ketemu sama si Captain Carter terus sama si Doctor Strange yang udah kerasukan gitu kan. Gue cukup suka tuh episode itu, Kahori itu, karena nyeritain tentang suku Indian ketika dijajah Spanyol. Itu kayak percobaan yang menarik gitu ketika cerita superhero disuntikin sedikit unsur sejarah gitu. Dan di sini diliatin, dan yang paling oke-nya lagi ya di satu episode itu semuanya pakai bahasa Indian gitu, bahasa asli, dan itu mantep juga menurut gue. Cukup otentik gitu. Sejauh itu mereka pengen nge-build karakter superhero baru ini gitu dari suku Indian, dan itu menurut gue sukses sih. Sukses banget. Kahori ini menarik kalau misalkan nanti dia bakal terus ada gitu ya di season selanjutnya, atau mungkin nanti jadi live action ada gitu di Avenger yang entah keberapa gitu, yang nanti ngomongin multiverse. Who knows, siapa tahu. Karena kan di sini juga beberapa ceritanya ada yang canon ya ke cerita yang ada di filmnya, timeline yang gedenya gitu. Dan mungkin episode yang paling benar-benar mencengangkan adalah episodenya Hela ya. Apa yang terjadi kalau Hela jadi baik. itu tuh lumayan lah. Menurut gue kayak keren juga gitu. Dan dia ketemu sama Wenwu yang punya 10 rings gitu kan. Anjir, keren juga sih. Dan Odin ternyata ya emang Odin aja gitu, raja yang egois. Kalau dipikir-pikir hampir semua episodenya oke-oke sih asli. Yang menurut gue B aja itu ketika Peter Quill menyerang bumi, sama ketika Tony Stark ketemu sama Grandmaster gitu. Itu menurut gue kayak B aja gitu. Tapi sisanya selain itu oke-oke sih. Menarik, engaging semua dengan gaya animasinya yang masih tetap keren kayak season pertama. Gua rasa sih MCU bagus banget ngomongin multiverse tuh justru di sini di What If. Sama di Loki ya. Loki kan ya scale-nya nggak sebesar What If gitu ya, tapi Loki
cukup lah untuk ngasih lihat gambaran multiverse kayak gimana. Sementara di What If ini menurut gue semuanya ada. Bahkan nanti di episode terakhirnya yang itu semua dikeluarin, itu karakter-karakter dari mana itu semua ada gitu. Itu bagus banget sih. Pokoknya episode terakhir itu kayak inilah, kayak partinya multiverse gitu. Semua karakter ada, semua senjata ada dikeluarin, dan mungkin banyak Easter egg juga buat yang suka ngikutin MCU gitu ya. Kayaknya kalian bakal kayaknya ada si ini, ada senjata ini gitu kan. Jadi kalau mau gue kasih skor ya cukup 8 lah dari 10. Salah satu series MCU yang masih gue pantengin gitu ya, ketika series-series lainnya gue udah gak ngikutin lagi gitu ya. Cuman What If sama Loki yang bikin gue bertahan nonton series-series MCU asli. Karena ya itu fun, simple, durasinya pendek. Apalagi What If ya, cuman kayak setengah jam tapi padat semuanya. Gue merasa terpuaskan sih, setengah jam tuh tapi padat, berisi gitu ya. Meskipun ya mungkin ada hal-hal yang jadi terlalu cepet, tapi menurut gue itu udah cukup sih. Gue tunggu banget season 3-nya karena trailernya juga udah ada ya, udah di teasing. Kalian bisa nonton sendiri, udah dipublish gitu. Nanti ada cuplikan si Bucky sama Red Guardian yang dikejar-kejar sama polisi. Jadi kita lihat aja apakah season 3-nya bakal keluar secepat itu. Oke lah, kalau kayak gitu menurut kalian gimana nih What If season 2? Apakah kalian lebih suka ini daripada season 1? Kalau menurut gue sama sih, season 1 sama season 2 sama-sama keren, sama-sama menghibur, dan sama-sama asik sih. Sama-sama seru lah pokoknya semua. Apakah What If jadi series terbaik MCU sejauh ini selain Loki ya? Nggak tahu. Coba menurut kalian gimana? Silakan komen di bawah. Dan ya udah, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Thank you juga yang udah follow Cinecrip ya sampai tahun ini. Gila, udah tahun 2024 aja. Dan thank you juga yang udah join membership sampai tahun 2024. Kalian keren. Ya udah kalau kayak gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.